Kalau pakai HP tinggal sentuh itu layarnya itu nanti ada dua ikon ya. Yang pertama gambar mic, kemudian ada gambar kayak telepon warna merah, kemudian ada gambar kayak kamera ya. Tinggal dua-duanya aja, bukan yang tengah ya. Jadi yang gambar mic itu yang kiri tinggal diklik jadi merah, kemudian gambar kamera juga diklik nanti jadi merah ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak sementara ini gantian ngomong dulu. Ya, jadi yang lain nanti terganggu kalau semuanya ngomong. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Google Drive ini kayak kita punya hard disk yang di internet, terus kemudian kita bisa menyimpan. Enaknya ada aplikasi offline yang kita bisa install, sehingga tanpa kita harus mengupload secara sengaja gitu. Karena setiap kita melakukan menulis di sini, kemudian bisa langsung diupload. Tentu kita bisa menentukan folder-folder mana yang hanya di-upload ke internet, tidak semua, karena kapasitasnya juga sedikit, hanya sekitar 15 giga. 15 giga itu pada dasarnya juga dipakai untuk yang lain, tidak hanya untuk misalnya office kita, misalnya kita menyimpan foto, sehingga ya mungkin, dan juga email, jadi mungkin nggak terlalu banyak, jadi kita tentukan dulu folder-folder mana yang bisa dipakai. Oke, berikutnya ini yang biasa kita kerjakan Bapak Ibu, ya ini Google Docs. Ya, Google Docs ini kalau Microsoft itu seperti Microsoft Word ya, membantu kita untuk mengolah dan memformat teks dan paragraf dengan lebih mudah ya. Ada ratusan font ya, kita bisa memberikan link, memberikan gambar, kemudian memberikan tabel dan ini Google Docs ini seperti Microsoft Word tetapi gratis ya. Jadi kalau Microsoft Word itu Bapak Ibu harus beli, sedangkan ini tidak ya. Jadi ini gratis, Bapak Ibu bisa melakukannya di sini, dan enaknya juga orang lain juga bisa mengedit juga ya. Alamannya adalah docs.google.com/dokumen ya. Berikutnya ini seperti kayak Microsoft Excel ya. Microsoft Excel jadi dengan tabel-tabel ya. Jadi ini adalah mengelola dan mempercantik data dengan menggunakan bagan dan grafik, didukung dengan formula terpadu, mengolah data, angka secara kolaboratif menjadi lebih hemat dan sederhana. Dan ini seperti kayak Excel ya, alamannya adalah docs.google.com/spreadsheet ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu bikin form ya, bikin form yang dimana ada jawaban, biasanya jawabannya ada di Google Sheets ya, bisa di save dalam bentuk Google Sheets ya. Sehingga nanti dari jawaban dari yang mengisi form itu nanti bisa di-download, bisa diedit lagi di komputer kita. Oke, berikutnya ini yang Bapak Ibu yang menurut saya lebih banyak kita pakai, misalnya khususnya di kalangan pendidikan ya, karena kemarin adik saya yang guru SDN Muhammadiyah 16 itu sampai belajar online dengan saya tentang Google Form ini, karena untuk ujian soal bisa membuat seperti ini ya. Jadi Google Form ya, ini kayak kita bisa bikin form ya. Jadi ada misalnya jawaban isian, ada jawaban pilihan ya, pilihan ganda, baik pilihannya cuma 2, A, benar tidak atau banyak, atau kemudian checklist juga bisa ya. Seingat saya hampir semuanya juga bisa, termasuk gambar ya. Ini adalah bisa mengorganisir dan menganalisa hasil survei ya, dengan menggunakan Google Form yang terhubung langsung dengan Google Sheets ya. Jadi Google Form ini sebenarnya jawabannya itu bisa kita lihat juga di Google Form ya. Jadi seperti saya dosen ya, saya membuat soalnya itu di sini di Google Form ya, di Google Form, tetapi bukan pilihan ya. Jadi saya memang nggak suka soal yang modelnya kayak pilihan yang jawabannya itu tinggal milih, tapi essay. Nah, sehingga ada kayak isian, jadi nulis ya. Jadi sebenarnya menurut saya Google Form ini membantu saya, karena saya kalau UTS itu atau ujian itu ya pakai ada kertasnya yang bergaris itu ya. Cuma kadang-kadang tulisannya mahasiswa itu kadang-kadang bisa aku baca. Ini lebih repot lah. Google Form kan enak karena diketik dengan komputer bisa baca. Dan yang menarik kita langsung bisa menilai ya. Jadi misalnya ada 5 soal ya, masing-masing soal diberi bobot beda. Soal A, soal 1 misalnya nilainya 10, misalnya. Soal 2 itu bobotnya karena disusah 20. Soal 3 misal lebih bobot lagi nilainya 30. Kita bisa
menilai tiap-tiap itu otomatis nanti akan di total sama Google Form ya. Jadi kita bisa langsung mengoreksi langsung di Google Form. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pun ingin mengoreksi secara offline itu juga bisa. Ya ini nanti bisa di save kan. Jadi setiap jawaban juga bisa di-convert ke Excel ya, ke sheet ini Google Sheet ya. Baru kemudian dari situ Bapak Ibu bisa misalnya mengedit. Cuma bentuknya itu seperti Excel ya. Jadi ada baris 1 nama, baris 2 nama, terus seperti itu. Jadi satu mahasiswa, satu siswa itu satu baris ya. Nah itu kadang-kadang kalau saya meriksanya agak susah ini, agak susah karena modelnya itu. Makanya saya senang ngoreksinya langsung di Google Form, apalagi langsung nilainya bisa ditotal. Jadi karena tiap-tiap soal itu nilai bobotnya berbeda. Jadi misalnya saat ini nomor 1 ini siswa saya itu nilainya 10 ya, maksudnya bobotnya 10. Ternyata dia ngerjakan cuma menurut saya nilainya 5. Saya tulis saja 5 sebelahnya ya. Dia nanti ada tulisan 5 garis miring 10. Artinya kalau benar semua 10 ya. Itu nanti kalau kemudian sudah langsung ditotal, langsung total ya di dalam Google Form ya. Alamannya di docs.google.com/forms ya. Berikutnya adalah ini yang seperti Microsoft PowerPoint ya, kayak PowerPoint. Jadi kita bisa bikin presentasi. Ini salah satu juga yang perlu kita pelajari lebih dalam karena Bapak Ibu pasti kadang-kadang juga mengajar kalau menarik kalau kemudian menggunakan PowerPoint ya, pakai slide sini ya. Jadi untuk mengolah dan mempercantik presentasi dengan ratusan video animasi ya, dapat membuat, mengedit, berkolaborasi dan melakukan presentasi ya. Ini enaknya sekali lagi di sifatnya di Google juga bisa kolaborasi. Artinya ketika file ini kita share dengan seseorang, ya hanya seseorang yang sudah kita tentukan, orang itu juga bisa membantu kita untuk mengedit atau bekerja secara bareng, ya seperti itu. Ya, jadi ini tiga hal yang biasa kita pakai di Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint juga ada semuanya di dalam G Suite ya. Ada Google Docs, kemudian Google Sheet dan Google Slides ya. Ini fungsinya hampir sama. Dan menariknya kita bisa kerja baik offline maupun online. Dan Bapak Ibu sekalian juga ada aplikasinya di HP sebenarnya juga kita bisa melakukan di HP kalau misalnya kita tidak punya akses ke laptop. Oke, berikutnya ini yang berkaitan dengan komunikasi. Kalau tadi G Suite yang berkaitan dengan kolaborasi, bekerja secara tim ya. Kita sekarang masuk ke produk G Suite ya, yang digunakan untuk komunikasi ya. Ya, jadi seperti yang sekarang kita pakai ya, ini seperti Google Meet ini adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk komunikasi ya. Sebenarnya mungkin pujian ya untuk Google Meet. Nggak tahu, mahasiswa saya sampai sekarang nggak mau pindah ke aplikasi lainnya. Jadi sejak awal kita menggunakan Google Meet dan beberapa terakhir ini saya minta ke teman-teman yang mahasiswa, gimana kita pindah ke aplikasi lain? Nggak usah Pak Yusuf, ini aja. Saya lihat Google Meet ini sederhana ya, lebih simpel ya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang mungkin mengajar untuk siswa-siswa SD mungkin bisa ya, karena nggak terlalu susah dibanding aplikasi lain. Tapi fungsi dasarnya sudah ada ya untuk kuliah online seperti ini ya. 3 alasan utama kita menggunakan G Suite untuk komunikasi. Pertama, bisa menggunakan bisa mendukung komunikasi tim, Gmail, chatting ya, email, chatting, terus kemudian suara seperti ini. Kemudian juga bisa terhubung dengan email, kemudian bisa digunakan baik di laptop maupun HP ya. Kalau misalnya ada tablet juga bisa. Ya. Nah ini Gmail ya. Gmail ini adalah untuk aplikasi yang berkaitan dengan email ya. Dan email ini sebenarnya sesuatu yang mutlak ya. Sesuatu yang wajib sekarang ya. Loh, kenapa Pak Yusuf? Ya karena orang-orang saya lihat sekarang HP-nya Android ya, sebagian besar ya Android. Dan ketika kita beli Android, ketika kita menyalakan pertama kali, pasti diminta untuk memasukkan Gmail-nya. Kalau misalnya tidak punya, diminta untuk mendaftar. Jadi saya pikir semua orang pasti punya
Gmail ini. Dan Gmail ini nggak hanya sekedar untuk email ya, tapi bisa banyak hal ya. Karena ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di Gmail, otomatis Bapak Ibu sudah mendaftar untuk G Suite ya. Ya, karena pintunya di situ otomatis semuanya bisa. Cuma yang Bapak Ibu kadang-kadang tidak tahu bahwa dipikir ketika daftar Gmail itu hanya untuk Gmail, padahal bisa untuk semuanya yang tadi itu ya, bisa yang tadi Google Doc, Google Sheet, Google Slides ya, termasuk juga Bapak Ibu yang sekarang bisa untuk meeting ya, untuk ngobrol seperti ini. Nah, ini yang mungkin jarang dipakai. Nah, oke, terima kasih sudah di-mute. Oke, berikutnya ini adalah aplikasi lain yang namanya Google Calendar. Saya yakin ini jarang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian ya. Saya sendiri saya gunakan dulu untuk membuat schedule ya. Saya orangnya kadang-kadang banyak kegiatan. Jadi seperti hari ini gini, saya harus ngajar nanti. Terus kemudian ada permintaan dari Google, Pak Yusuf saya ngajar, saya cek di apa namanya di schedule saya, oh ada gitu ya, sehingga saya bisa enak. Dan tidak hanya itu sebenarnya, yang apa ya, target sehari-hari, misalnya target harian juga saya tulis. Maka ini sebenarnya berguna Bapak Ibu kalau misalnya mau buat seperti ini. Dan enaknya ya, kalau itu memang sifatnya untuk banyak orang, misalnya meeting misalnya atau apa, itu otomatis nanti akan muncul di aplikasi. Kalau misalnya di HP ada ya, jadi bisa untuk memantau dan mengorganisasikan jadwal ya. Juga mengundang tim ya, mengundang tim untuk melakukan kayak sekarang ini meeting virtual. Jadi kalau kita buka Google Meet langsung sudah ada ya, sudah ada di kok kanan ya, kanan agak bawah, itu tinggal kita klik otomatis masuk ya. Enak membantu seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu saya minta mungkin lebih meningkatkan ini, karena dengan kita melakukan planning ya, kita bisa apa ya, lebih efisien ya dengan waktu kita. Berikutnya adalah Google Meet ya. Google Meet, saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah pakai ya, adalah membantu kita untuk berkomunikasi dan berkolaborasi ya. Jadi seperti kayak kita ngobrol ya, dulu memang kita mengenal banyak aplikasi ya, tapi saya nggak tahu yang lain, tapi yang ini enak ya, lebih simpel, dan ini karena bikinannya Google, kita pasti akan bisa lebih apa ya, lebih terjamin ya. Diskusi dan meeting secara online sampai 250 peserta ya. Nah, kalau misalnya pesertanya lebih banyak, bisa yang akun yang berbayar. Tapi hebatnya yang Google Meet ini kita tidak dibatasin dengan durasi ya. Aplikasi lain itu ada durasinya. Jadi yang gratisan hanya durasi sampai berapa, kemudian habis selesai ya, putus lagi. Ini enggak ya. Makanya tetap ada apa ya, mahasiswa yang saya itu nggak mau pindah ke yang lainnya. Berikutnya adalah Google Duo ya. Google Duo ya. Google Duo ini kayak apa ya? Kayak chatting gitu ya. Tapi juga bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Seperti kayak chatting, kalau apa kayak kita WA gitu, bisa untuk buat telepon seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin saya tunjukkan ya, yang mungkin Bapak Ibu harus mengoptimalkan. Loh, kok nggak bisa dengar suara saya? Halo? Oh, bisa ya. Oke, ada satu lagi Bapak Ibu yang mau saya presentasikan, karena di dalam PowerPoint-nya tadi itu, di dalam materinya itu tidak ada ya. Ya, ini adalah Google Classroom ya. Saya merasa ini penting khusus untuk Bapak Ibu ya, dan tidak ada di slide itu, makanya saya langsung bukakan di sini ya. Keliru. Ya, ada satu yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai, yaitu namanya Google Classroom ya. Kalau misalnya sudah pakai ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya belum ya, kita bisa memanfaatkan ini ya, karena ini berguna. Yang pertama adalah kita bisa seperti kayak apa ya, punya apa ya, hard disk khusus gitu ya, untuk menyimpan semua
file yang terkait dengan sebuah kelas ya. Misalnya contoh kayak saya, semester ini saya sebenarnya ngajar 6 kelas ya, tapi barusan selesai. Jadi kalau sudah selesai bisa saya tutup sih sebenarnya ya. Ya. Halo, ini contoh ya. Hari ini saya mengajar ini ya. Nah ini seperti ini. Jadi kita akan bisa membuat kelas ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau misalnya di Bapak Ibu mungkin benar-benar kelas ya, kelas 1A, kelas 1B gitu ya. Tapi karena kalau saya kan ngajar di perguruan tinggi gak ada kelas yang, jadi kelas saya adalah mata kuliah ya, mata kuliah ini, mata kuliah itu, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa seperti ini ya. Terus kemudian contoh ya, ini saya nanti ngajar ini ya. Di sini ada apa namanya, ada menu ya, ada 4 menu ya, ada stream, classwork, people, dan grades ya. Di stream ini kita bisa memberikan pengumuman ke mereka. Jadi setiap kita memberikan pengumuman ya, mungkin mic-nya bisa di off-kan dulu supaya tidak terganggu teman-teman guru yang lain mendengarkan suara saya atau penjelasan saya. Oke, stream ini kita bisa, oh ya sebelumnya ya, nah kayak gini ya, itu nanti ada kayak kode ya, kode ini kita berikan ke siswa kita supaya mereka join ya. Jadi kayak Google Meet ya, jadi ada kodenya, nanti mereka akan join ya. Nanti kalau sudah join itu nanti akan masuk di sini di people ya, siapa aja yang apa namanya, yang jadi mahasiswa kita, jadi siswa kita ya. Ya tentu namanya di sini ya tergantung dia username-nya ya, kita nggak bisa apa namanya sesuai misalnya nama lengkap ya gitu ya. Nah ini di stream ini anaknya ini seperti kayak papan pengumuman, kita bisa menyampaikan misalnya nanti ada kuliah pukul berapa atau ada ya. Halo, mungkin mic-nya bisa di off-kan dulu. Halo, mic-nya mungkin bisa di mute dulu. Oke, jadi ini dengan ini bisa kita memberikan pengumuman. Terus kemudian yang kedua ini yang penting menurut saya, ya. Ini intinya di sini, ya. Ini seperti apa ya, kayak rak-rak buku gitu, ya. Saya biasanya membagi dengan beberapa rak, ya. Yang pertama absensi, ya. Kebetulan kalau saya kan modelnya per kelas, ya. Artinya kelasnya itu kelas mata kuliah hanya di, misalnya saya hari ini ngajar tiga kelas, ya. Misalnya web design, sosiologi komunikasi 1, sosiologi komunikasi 2. Nah, ini saya bikin seperti ini ya. Tinggal kita create di sini ya. Jadi di sini sebenarnya dengan create ini kita banyak hal ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang mungkin bisa untuk buat absensi itu ini ya. Kalau saya yang modelnya perkuliahan seperti ini ya. Modelnya question ya. Nah, seperti ini. Kita bikin ya, contoh mungkin yang nanti aja ya rencananya saya ngajar. Nah ini ya contoh, saya bikin seperti ini ya. Nanti mahasiswa harus mengisi ya, harus membalas ya dengan mengisi NIM dan namanya ya. Maaf, slide tidak muncul Pak. Slide. Kenapa? Slide tidak muncul. Oke sebentar, terima kasih. Kalau tidak muncul slide-nya, cari profil Muhammad Yusuf Presentation, kemudian dipin ya, karena ini muncul kok di saya. Bisa dicari profil Muhammad Yusuf Presentation, kemudian dipin. Tapi ini hilang ya Pak ya, lagi unpresent ya Pak? Lagi unpresent. Nah ini Bapak Yusuf sudah present, langsung cari Muhammad Yusuf Presentation, kemudian dipin. Nah ini, oke saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya contoh saya bikin absen ya. Nanti mereka di HP-nya atau di laptopnya itu keluar, tetapi ini bisa kita set ya supaya mereka hanya ngeset di jam tertentu. Misalnya nanti saya nanti ngajar, seharusnya saya ngajar jam 1 ya, saya set 1:30 misalnya ya, nanti saya undur soalnya karena ada Google ini 1:30 ya. Jadi absen ini baru bisa dilihat oleh mereka dan diisi oleh mereka 1:30 dan saya batasin. Kebetulan saya beri batasan 1 jam ya, sampai jam 2:30 ya. Setelah 2:30 mereka nggak bisa, tetap bisa ngisi, tetapi nanti di tempat kita itu nanti late ya, ada kodenya ya. Jadi kita tahu bahwa dia absennya terlambat. Jadi kalau misalnya Bapak toleransinya ketat, kebetulan saya toleransinya 1 jam ya. Kalau misalnya toleransinya 15 menit ya Bapak Ibu tinggal di set sini,
Berarti kalau lebih dari 15 menit dianggap terlambat. Langsung tahu ya. Jadi enaknya nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngabsen secara offline, maksudnya di rekap, tinggal nanti bisa tahu dengan mudah. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini langsung ketahuan ya. Berarti yang 18 ini sudah absen, sedangkan 1 ini belum absen. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini sudah ketahuan siapa yang absen ya. Sedangkan ini Maulana Ahmad ini tidak absen ya. Ini salah satu ya, kalau misalnya kelasnya kita kelas online ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, dan kita manfaatkan di sini ya. Terus berikutnya ya, selain bisa kita gunakan untuk absen ya, berikutnya adalah kita bisa membuat tugas-tugas ya. Jadi di sini ya, nah ini kita bisa bikin tugas ya. Jadi nanti kita bisa klik di sini ya, assignment atau quiz assignment ya. Jadi kalau assignment itu tugas, kalau quiz ini ada kayak quiz, jadi mereka harus menjawab ya. Tadi kalau saya absensi pakai question, jadi dia harus menjawab ya. Tapi nggak perlu pakai nilai ya. Jadi ungraded, nggak usah nilai. Nah ini enaknya. Terus kemudian ini saya bisa beri apa namanya tanggalnya. Jadi misalnya, nah kayak gini ya, ini tugas ya. Nah ini tugas ini saya beri nilai 100 ya, terlambat maksimal dikumpulkan. Ya, ini kita bisa ngeset ya, misalnya kalau misalnya hari ini dan sore atau 1 jam lagi, ya mau gue tinggal set. Kalau saya tugasnya itu seminggu kemudian, jadi kalau sekarang nanti kuliah Senin, bertugas ya berarti hari Minggu malam jam 12 harus dikumpulkan, karena Senin pagi biasanya saya koreksi, kemudian bisa saya bahas hasilnya supaya mereka tahu nilainya ya. Ya, terus kemudian bisa kita nilai di sini. Nah ini ya. Jadi nanti kalau mereka ada tugas ya, ini langsung ketahuan juga siapa yang sudah mengumpulkan ya, sudah mengumpulkan ya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti kalau dia mengumpulkan, tinggal diklik ya, tinggal nanti diklik langsung kita baca, langsung bisa diberi nilai. Bahkan kita bisa memberikan komentar ya. Enaknya itu ya. Oke, terus berikutnya lagi adalah kita bisa selain tugas ya, adalah kita mau memberikan materi ya, misalnya contoh saya kayak gini ya, mengajar misalnya. Terus kemudian Pak Yusuf nanti saya minta PowerPoint. Oh ya, oke, nanti saya upload. Jadi klik di sini, klik yang material ya, material ini. Jadi dengan material ini misalnya seperti kayak PDF atau Doc atau Excel atau PowerPoint, tinggal kita upload. Mereka nanti bisa mempelajari ya di sini. Jadi bisa kita gunakan itu ya. Yang menarik, nilainya itu bisa kita lihat secara langsung ya. Jadi apa yang kita nilai itu langsung ketahuan juga ya. Mereka juga tahu ya, kita juga tahu ya. Jadi otomatis sudah terekap seperti ini sebenarnya ya. Nah ini langsung ketahuan nilainya sebenarnya. Nah ini ada nilainya langsung ketahuan ya. Kebetulan saya memberikan banyak tugas. Setiap kuliah tugas, ya biar aja supaya mereka ada kesibukan. Ya ini mahasiswa Bapak Ibu, kalau mungkin untuk yang bukan mahasiswa mungkin berbeda ya, nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke kelas work ya. Jadi di sini juga kita juga bisa bikin seperti forum ya. Kita bikin kayak forum ya ini ya. Nanti mereka bisa apa namanya, bisa milih ya, misalnya atau bisa bertukar tangan jawab ya. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan, dan ini semuanya gratis, dan ini dari mahasiswa juga bisa mendownload ya, bisa mendownload di HP-nya, dan mereka bisa melakukannya semua di situ, siswa-siswa ya. Sekarang sudah zaman HP ya, tinggal di HP, terus kemudian juga bisa kalau mengerjakan tugas bisa di situ ya. Mungkin seperti itu ya. Terus kemudian kelas ini juga bisa menjadi apa ya, diajar oleh beberapa guru juga bisa, tinggal ditambahkan di sini ya, istilahnya tandem guru ya, kayak gitu. Sehingga guru yang ada di sini juga bisa memeriksa pekerjaan yang lain gitu. Jadi nanti bisa berbagi tugas gitu, misalnya dia masalah absensi atau mengerjakan tugas apa atau mengoreksi yang tugas mana kayak gitu ya. Nah ini enaknya nanti kita bisa meet kan ya, kita joinkan dengan Google Meet ya. Jadi kayak saya seperti ini ngajar kayak Bapak Ibu, nanti setelah ini selesai saya ngajar dengan mahasiswa pakai Google Meet, langsung sambil juga membuka ya. Jadi mereka bisa membuka, kita bisa membuka ya.
Kalau misalnya termasuk saya juga bisa sambil ngoreksi, contoh misalnya tugas mereka itu harus presentasi ya. Jadi mereka mengumpulkan tugas ya, saya lihat di sini ya. Terus kemudian saya minta mempresentasi ya. Nah, mereka bisa membuka dan dengan menggunakan Google Meet, dan saya juga membuka tugasnya dia di Google Classroom ini. Terus kemudian kita bisa langsung menilai. Nah, ini yang mungkin kita bisa manfaatkan. Ya, dan filenya ini sebenarnya nggak hilang Bapak Ibu, file ini tersimpan di Google Drive. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi tugas-tugas yang kita berikan. Tapi kalau filenya mereka tetap filenya di mereka. Ya, jadi yang mereka share di sini itu cuma kayak kasih link, tetapi mereka memberikan hak untuk melihat filenya dia. Jadi tetap kita bisa melihat ya, tapi nggak memenuhi Google Drive kita ya, karena meskipun kita punya siswa 100 gitu dan setiap siswa mengumpulkan tugas misalnya satu filenya misalnya besarnya 10 mega, punya kita nggak cepat habis ya, nggak habis karena mereka tetap menggunakan kuotanya mereka sendiri. Meskipun kita bisa buka, mereka yang kita buka itu sebenarnya ada linknya ya, sehingga cara begitu nggak usah khawatirnya, waduh nanti cepat habis ini Pak, kuota saya yang Google Drive-nya ini. Nggak akan pengaruh karena mereka menyimpannya di sana. Kecuali yang memang Bapak upload sendiri yang di sini ya. Jadi kayak material yang kita berikan kayak gini yang kita upload dari kita otomatis memakai memakai Google Drive. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngupload dulu di Google Drive ya, terus kemudian kita tugas hanya nge-link aja, ngambil aja dari sini juga nggak perlu sampai double ya. Jadi ini yang menurut saya perlu dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Ini gratis ya, dan ini sangat berguna sekali ya, sangat berguna sekali ya. Bisa lanjutkan mungkin lagi ramai sekali, tolong di-mute lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi apa yang bisa menambah keterampilan kita ya, baik bisnis ataupun itu ya, mengikuti kursus ya, seperti Bapak Ibu yang sekarang ambil ini, dan sebenarnya apa yang kita lakukan ya dengan Google Gapura Digital ini gratis Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa lihat di websitenya, nanti tinggal milih modul mana yang bisa dipelajari. Tapi sekarang dengan zamannya pandemi seperti ini, sebenarnya banyak sekali ya. Ada seorang teman guru ya, itu sekarang kesempatan katanya, banyak perguruan tinggi di luar negeri yang memberikan kursus-kursus, dan itu gratis seperti ini. Dan menariknya juga dapat sertifikat. Duh, kenapa kok nggak bisa? Oh, kok di-mute saya? Bentar, kok di-mute saya? Bentar. Bentar. Loh. Oke, saya ulangi. Jadi kita bisa mengikuti kursus ya, dan dapat sertifikasi juga. Kemudian juga bisa kita belajar dari YouTube ya. Di YouTube kelasnya kelas model offline, artinya searah ya karena rekaman. Kemudian bisa membaca buku dan lainnya. Ya. Oke. Manfaat keuntungan dari belajar online ya, hemat biaya ya. Seperti yang sekarang ini ya, Bapak Ibu bisa ngambil kuliah-kuliah online ya, belajar keterampilan seperti Google Gapura Digital ini gratis ya, dan Ibu mungkin tidak perlu datang ke sana. Normalnya kegiatan kita diadakan di Hotel Clio di Jalan Jemur Sari ya, dan kadang-kadang pesertanya sampai luar Surabaya, nggak perlu hemat biaya. Kemudian hemat waktu ya, seperti kayak saya ini, saya di rumah Sidoarjo ngajar di Stikom perjalanan sekitar 1 jam, pulang pergi 2 jam, apalagi kalau pagi dan sore saya ngajar tuh macet bisa lebih daripada 1 jam. Ini sudah nggak ada, jadi itu bisa kita gunakan waktu 2 jam tadi misalnya untuk kegiatan yang lebih produktif lagi. Fleksibel ya, sesuai kebutuhan, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman.
Ya, ini materi-materi lain yang bisa kita pelajari, yang namanya Google Primer ya. Silakan di-download ya. Kemudian dari situ nanti akan ada kayak apa ya? Kayak perpustakaan gitu ya. Ada kayak kategori-kategori atau topik-topik, tinggal dipilih nanti mana yang kita bisa pelajarin lebih lanjut. Ya. Kemudian kalau memilih materi itu mengikuti kelas online di dalam Google Primer ya, klik pada modul dan ikuti kelas ya. Dan ada tips yang diberikan pada tiap modul yang bisa dipasang pin ya. Pin itu kayak password gitu. Kemudian ikuti latihan yang diberikan tiap modul ya. Artinya ada yang modulnya itu langsung kita pelajarin secara offline ya. Maksudnya nggak tanpa guru ya, dibukain pelajarin sendiri ya. Jadi kayak kalau zaman dulu ada namanya universitas terbuka ya, mungkin sampai sekarang seperti itu ya. Setelah selesai kita bisa mengikuti modul-modul yang lain ya. Tapi kalau misalnya ingin istirahat juga bisa di pause atau kemudian kita merekap ya. Kita dapat memasang pin dan kembali di lain waktu ya. Ini kalau mau belajar yang lain ya, bisa di alamannya bisa dicatat ya, g.co/grow Indonesia ya, grow with Indonesia, grow with Google ya. Kemudian ada Skillshop ya, alamatnya skillshop.with ya. Oke, ini materi saya sudah terhabis ya. Apa yang kita sudah pelajari di siang ini? Yang pertama adalah mengenal dan mengetahui aplikasi G Suite ya, serta kegunaannya dalam hal kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah mengenal dan mengetahui aplikasi G Suite serta kegunaan dalam hal komunikasi. Jadi ada dua, sebagai kolaborasi, bekerja secara tim, ya, teamwork, ya. Kemudian juga bisa digunakan secara sebagai komunikasi, ya. Tadi yang tidak ada di materi ini adalah saya ajarkan tadi Google Classroom, ya. Google Classroom ini alat yang membantu kita untuk berkaitan dengan proses belajar mengajar. Ya. Materinya bisa di-download di sini, Bapak Ibu, yang materi yang sekarang kita pelajarin siang ini. Di alamannya adalah bit.ly/kelasgapura04. Ya. Tolong persis seperti ini karena case sensitif. Mungkin demikian Bapak Ibu materi saya. Saya kembalikan ke Mbak Usni, mungkin ada yang mau ditanya. Jadi enaknya bagaimana Mbak Usni? Apa Mbak Usni yang membacakan pertanyaannya atau saya langsung membaca pertanyaannya? Monggo Mbak Usni. Kita masih punya waktu, jadi ini ada beberapa yang tanya. Untuk yang tanya bisa langsung ke kolom chat aja. Ini ada pertanyaan dari Pak Zainul Fanani, mengapa soal di Google Form nggak bisa di crop atau di share? Gimana tuh Pak? Di copy ya maksudnya ya? Iya ya. Mungkin. Saya nggak paham apa maksudnya yang nggak bisa di copy atau nggak bisa di share. Kalau maksudnya di copy itu maksudnya di select all terus kemudian dimasukkan di Google Docs gitu atau Microsoft Word ya saya nggak tahu. Tetapi kalau maksudnya di share di sini bisa Pak. Jadi kalau misalnya kita bikin Google Form, terus kemudian Google Form ini diisi oleh siapa yang kita inginkan, misalnya siswa kita ya. Nah, linknya itu ada ya, linknya ada itu, terus kemudian ya ada share ya. Contoh kita buka aja ya, langsung supaya latihan aja.